Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas grafika komputer bersama saya Sidik Mkom. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang overview dari grafika komputer atau pengenalan dari grafika komputer itu sendiri. Dalam pembahasan kali ini nanti akan kita bahas ada 4 poin di sini, yaitu yang pertama adalah definisi dari grafika komputer, kemudian sejarah grafika komputer, bidang apa saja dari grafika komputer, yang terakhir adalah tema utama grafika komputer. Baik, yang pertama adalah definisi dari grafika komputer. Grafika komputer menurut Suyoto, grafika komputer merupakan seperangkat alat yang terdiri dari hardware dan software untuk membuat gambar, grafik, atau citra realistik untuk membuat seni, game, foto, dan film animasi. Definisi yang lain dari grafika komputer, ada juga yang menyatakan bahwa grafika komputer adalah merupakan teknik-teknik dalam ilmu komputer dan matematika untuk mempresentasikan dan memanipulasi data gambar menggunakan komputer. Dengan bahasa lain adalah istilah grafika komputer juga dapat diartikan sebagai sesuatu selain teks atau suara. Salah satu aplikasi yang nyata dari grafika komputer adalah untuk visualisasi data dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi yang dilengkapi dengan animasi. Walaupun sama-sama kita ketahui bahwa grafis 3 dimensi lebih realistis, tetapi bentuk 2 dimensi sampai saat ini masih banyak digunakan. Jadi pada dasarnya grafika komputer itu sendiri merupakan bukan sebuah bidang ilmu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kumpulan dari beberapa bidang ilmu yang lain. Di antaranya ada ilmu matematika, geometri, analisis atau metode numerik, dan ilmu komputasi. Selain itu juga grafika komputer ini adalah merupakan ada implementasi dari pengolahan citra atau image processing dan juga visi komputer atau computer vision. Jadi ternyata banyak bidang ilmu yang sebagai pendukung dari grafika komputer itu sendiri. Kemudian yang lainnya adalah grafika komputer merupakan bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar secara digital. Nah, di dalam grafika komputer nanti kita akan mengenal ada image atau citra, kemudian ada juga istilah yang disebut dengan grafik. Kita bisa lihat di sini, image atau citra merupakan gambar yang diambil atau di capture dengan alat pengambil gambar seperti kamera, scanner, ya, yang ada di mungkin di perangkat kayak misalnya di handphone, di laptop, ya. Nah, ini ada contoh beberapa image atau citra hasil capture ya dari kamera. Kemudian untuk grafik adalah gambar yang dibuat dengan cara tertentu, yaitu dengan cara yang ada di grafik komputer melalui penulisan skrip kode program. Jadi gambar-gambar yang ada di sini atau grafik yang ada di sini merupakan hasil output dari sebuah atau serangkaian skrip atau serangkaian kode program yang di-compile ya oleh suatu bahasa program tertentu sehingga akan menghasilkan sebuah gambar
yang bisa berupa gambar 2 dimensi, bisa juga merupakan gambar 3 dimensi. Sejarah grafika komputer. Di sini terdapat ada 4 fase di dalam sejarah dari atau perkembangan dari grafika komputer itu sendiri. Yang pertama adalah pada tahun 1950 ya, ini disebut sebagai fase pertama. Tahun ini disebut sebagai era komputer interaktif. Jadi pada waktu itu masih awal penggunaan komputer, karena waktu itu juga masih menggunakan komputer generasi pertama ya, masih menggunakan tabung katoda atau cathode ray tube ya, atau CRT yang mungkin yang sekarang ini sudah sangat langka ya ditemukan, walaupun memang masih ada beberapa yang masih menggunakan layar monitor CRT. Yang kedua, prosesor belum begitu cepat ya, karena kalau dibandingkan dengan saat ini kita sudah tahu ada prosesornya, ada mulai dari quad core, bahkan sekarang sudah i9 ya. Jadi ada i3, i5, i7, i9, bahkan mungkin yang terbaru sudah lebih banyak lagi ya, atau lebih cepat lagi. Kemudian contoh ciri atau karakteristik yang keempat dari fase pertama ini adalah sudah menggunakan light pen sebagai pointer. Jadi untuk penunjuknya atau sebagai media penunjuknya, kalau saat ini kita sudah tahu ada mouse, ada misalnya ada pointer ya. Nah, pada waktu itu masih menggunakan light pen atau pena cahaya untuk menunjuk ya. Nah, yang kelima adalah menggunakan pemrograman otomatis atau automatic program language ya. Itu grafika komputer di fase pertama. Di fase kedua tahun 1960 sudah ditemukan adanya grafika interaktif modern oleh Ivan Sutherland. Nah, ini salah satu tokoh atau penemu dari bidang ilmu dari grafika komputer. Kemudian yang kedua, selain ada pena cahaya atau light pen ya, sudah ditemukan juga adanya keyboard atau papan kunci ya, atau saat ini ya disebut sebagai yang terdiri dari huruf-huruf untuk menuliskan kalimat atau kata-kata di layar monitor. Selain ada Ivan Sutherland, juga ada William Fitter ya. Ini beliau mempopulerkan istilah komputer grafik ya, dengan menggunakan metode perancangan yaitu yang disebut dengan bowing ya. Yaitu sebuah citra yang diproduksi menggunakan plotter menggambarkan rancangan kokpit menggunakan model 3D dari tubuh manusia. Yang ketiga ada Steve Russell ya, di tahun 1961 menciptakan video game pertama yang disebut dengan Space War. Program ini dijalankan pada mesin diisi PDP-1 dan sekaligus menjadi program uji bagi setiap komputer diisi yang dipasarkan. Kemudian terakhir ada Zajac ya, seorang ilmuwan dari Bell Telephone Laboratory di tahun 1963 menciptakan sebuah film yang mensimulasikan gerakan-gerakan satelit pada saat mengorbit bumi. Animasinya dilakukan menggunakan komputer mainframe IBM 7090. Pada waktu itu beliau tidak hanya terlibat sendiri saja, tapi ada beberapa ilmuwan yang lain ya. Kemudian tahun 1970 atau yang disebut dengan fase ketiga merupakan sebuah fase yang sudah mulai digunakan pada dunia industri ya, atau adanya aided computer design atau yang disebut dengan CAD ya, computer aided design. Jadi
sebuah software atau perangkat lunak yang membantu manufaktur ya atau industri untuk menjalankan produksinya. Nah, kemudian selain itu di fase ketiga ini juga sudah digunakan untuk memperbaiki kualitas desain produk secara cepat dan mudah. Dengan adanya CAD tadi ya, Computer Aided Design tadi, membuat perancangan desain produk itu menjadi lebih cepat. Nah, di fase keempat tahun 80 sampai dengan tahun 90-an, ini sudah banyak dikembangkan penelitian gabungan antara desain dan permodelan pejal atau solid modeling. Sudah ada teknologi hybrid ya. Kemudian selain itu juga sudah banyak teknologi komputer yang digunakan di tahun tersebut. Nah, bagaimana sekarang di era milenium mulai dari tahun 2000 kemudian sampai dengan saat ini, kita sudah tahu bahwa perkembangan teknologi komputer sudah sangat pesat ya. Kita ketahui dari bidang perfilman, kita bisa lihat banyak sekali film-film animasi, bahkan ada film animasi yang menggabungkan antara animasi dengan manusia ya, secara real. Selain film juga ada game yang sudah makin realistis ya, gambarnya, pixelnya ya sudah sangat seperti nyata ya, seperti bukan sebuah animasi ya. Jadi saat ini sudah banyak sekali teknologi, mulai dari software atau perangkat lunaknya, kemudian bahasa pemrograman ya, dan juga dari sisi perangkat lunaknya ya. Tadi prosesornya kita sudah tahu, untuk Windows atau untuk sistem operasinya sekarang sudah sampai Windows 10 ya, ada yang sudah sampai Windows 10 Pro bahkan ya, yang Macintosh juga sudah banyak yang terbaru ya. Jadi memang saat ini perkembangan dari sisi hardware maupun software sudah sangat pesat, sehingga kita tahu ya banyak sekali implementasi ya dari image processing, computer vision ya. Jadi sudah banyak kita ketahui, sudah banyak kita bahkan sudah banyak yang menggunakan ya. Nah, di dalam grafika komputer ini diterapkan atau diimplementasikan ke dalam berbagai banyak bidang. Di antaranya pendidikan, kesehatan, militer, pemerintahan, ekonomi, perbankan, dan lain-lain. Ya, di sini ada movie atau film, ada industri, manufaktur, kemudian di bidang kesehatan, di bidang game. Ya, kita tahu untuk para penggemar game, ada game online, ada game yang offline yang harus diinstal. Gamenya berbasis mobile, ada berbasis PC atau desktop ya. Jadi sudah bahkan ada banyak juga game-game yang menggunakan bantuan kayak misalnya menggunakan virtual augmented reality ya. Jadi ada menggunakan bantuan seperti, jadi membuat seolah-olah si pengguna itu terlibat langsung ke dalam permainan tersebut ya. Jadi ini bidang-bidang yang sudah digunakan saat ini atau sudah diimplementasikan dalam grafika komputer itu banyak sekali, bahkan bisa dikatakan hampir seluruh bidang kehidupan saat ini sudah merupakan implementasi dari grafika komputer. Kita lihat contohnya. Di sini ada penerapan di bidang movie atau film ya. Ada di sana ada special effect. Contohnya seperti ini ya, ada transformer ya. Di sini penggunaan layar hijau atau green screen ya. CGI script ya. Di sini ada memungkinkan manusia sungguhan beradu akting dengan kartun ya. Ini adalah merupakan bentuk terobosan baru dari implementasi dari grafika komputer.
ya, ada film animasi, ya kita juga banyak yang menyukai berbagai jenis film animasi, baik dari Asia, kemudian juga dari negara Amerika maupun Eropa. Nah, untuk implementasi di dunia industri, di sini ada CAD ya, Computer Aided Design. Jadi untuk merancang mesin, merancang sebuah perangkat ya, bahkan sampai ke dalam dari inside dari mesinnya itu sendiri. Bentuk pairnya seperti apa, bentuk misalnya baling-balingnya bagaimana, turbin ya. Ini contoh misalnya ada bentuk kayak misalnya sekarang ini sedang membuat terowongan untuk misalnya kereta cepat ya, MRT ya, itu kan dibuat dulu rancangan dari bentuk nanti jalannya seperti apa, relnya bagaimana dan seterusnya. Jadi itu adalah merupakan implementasi dari grafika komputer. Kemudian ada visualization atau visualisasi. Nah, ini juga banyak diterapkan misalnya di dunia atau di bidang climate ya, atau di iklim ya, di BMKG. Kita bisa lihat ya, kalau kita sedang menonton televisi, di sana ada perakiraan cuaca, terdapat gambar animasi misalnya arah pergerakan angin, kemudian arah awan. Nah, itu adalah merupakan bentuk visualisasi dari grafika komputer ya, visualisasi data ilmiah. Bisa juga menampilkan misalnya pergerakan tanah, pergerakan gempa misalnya, pergerakan gunung berapi. Nah, itu bisa makanya ada sensor, ada alat untuk memonitor ya, bagaimana misalnya gunung berapi ini jarak amannya berapa kilometer dan seterusnya. Kemudian juga dibuatlah sebuah floor plan ya, atau rancangan denah ya, rancangan denah dari sebuah rumah, denah dari sebuah gedung ya, arsitektur dari sebuah jembatan dan sebagainya. Ini adalah bentuk visualisasi dari grafika komputer secara ilmiah. Kemudian di bidang medical atau di bidang kesehatan ya, ini ada CT scan, MRI atau magnetic resolution image ya, kemudian ada X-ray ya, jadi untuk melihat sinar X ya, X-ray itu untuk melihat sinar X, atau CT scan melihat scanning badan tubuh manusia ya. Ini adalah merupakan bentuk dari implementasi dari grafika komputer yang digunakan di dunia kedokteran ya. Sampai saat ini juga sudah banyak kemajuan ya, bahkan sampai ke bagian-bagian yang terdalam dari tubuh manusia. Nah, ini bagi para gamer ya, game-game simulasi juga banyak. Game simulasi berbasis mobile, game simulasi berbasis desktop atau berbasis PC ya, simulasi pesawat, simulasi kereta ya, simulasi kapal selam misalnya. Nah, itu sudah banyak bisa kita jumpai di Play Store misalnya, kalau kalian misalnya ingin melihat beberapa jenis game-game simulasi. Atau mungkin ada yang sedang pengen mencoba mengendarai pesawat terbang, helikopter, kereta misalnya. Di sana real, ada tombol-tombolnya yang berfungsi sama seperti di dunia nyata ya, sehingga penggunanya nanti akan merasakan sensasi yang sama seperti seolah-olah sedang menjadi pengendara ya, atau misalnya kalau kereta dia jadi masinis, kalau pesawat dia jadi pilot ya, dan seterusnya. Nah, di dalam tema grafika komputer ini terdapat 3 bagian, yaitu modeling ya, kemudian animation
kemudian adalah rendering. Jadi tiga tahapan ini adalah merupakan tiga tahapan yang terintegrasi. Jadi tidak merupakan tiga bagian yang terpisah, tapi adalah merupakan tiga bagian yang saling berurut. Jadi pertama adalah dibuat modelnya terlebih dahulu, dibuat rancangannya dulu, dibuat semacam apa ya, bentuk prototipenya terlebih dahulu ya. Kemudian baru nanti ditambahkan sisi animasinya, setelah itu baru di render ya. Nah, modeling dan animasi ini adalah merupakan tahapan awal ya. Nah, nanti di dalam tahapan akhir rendering ini adalah menggabungkan semua komponen ya, semua bagian yang ada atau yang sudah disiapkan di langkah atau tahapan sebelumnya, mulai dari teks, suara, gambar ya, background, itu semuanya digabungkan nanti di dalam proses yang namanya atau yang disebut dengan rendering ya. Jadi makanya disebut tahapan ini merupakan tahapan yang terintegrasi, yang berurut, artinya tidak bisa tahapan ini langsung loncat ke rendering, tidak bisa. Jadi harus dirancang dulu ya, punya prototipenya dulu, modelnya seperti apa ya, sketsanya seperti apa. Kalau sudah ada sketsanya, kemudian baru ditambahkan sisi animasi. Setelah selesai bisa bergerak, misalnya dari sisi animasi yang bisa bergerak, baru nanti ditambahkan efek yang lain, ada background, ada background, ada karakternya, kemudian ada suara, teks, itu dikumpulkan jadi satu. Nah, disebut dengan proses rendering. Ini contohnya modeling, jadi membuat sebuah desain awal, membuat sketsanya ya. Dari sketsa ini nanti baru diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman tertentu ya, misalnya menggunakan bahasa pemrograman C, C++, C Sharp ya, Visual Studio misalnya, atau Visual Basic ya. Nah, itu yang jelas membuat rancangan awal terlebih dahulu ya, kemudian baru setelah itu nanti ditambahkan dari sisi animasinya ya. Oke, nah dari animasi ini juga ada berbagai jenis animasi ya. Misalnya di sini untuk membuat satu gerakan saja bisa membutuhkan banyak gambar atau banyak image ya, karena dari pergerakan antara satu gambar ke gambar yang lain itu kalau dijalankan secara cepat maka akan menimbulkan efek seperti bergerak ya. Seolah-olah yang gambarnya tadinya diam ini karena dikumpulkan dengan banyak ya, berlembar-lembar ya, kemudian digerakkan secara cepat, maka seolah-olah gambar itu menjadi hidup, menjadi bergerak. Nah, ini adalah efek yang namanya disebut dengan efek animated ya, atau animasi. Ini tahapan yang kedua. Atau kalau misalnya berarti di dalam kita merancang sebuah gambar mesin misalnya, kemudian baru ditambahkan animasi ya, nanti digambarkan di sana mesinnya berputar ya, jari-jarinya atau mungkin rantainya berputar, itu adalah bentuk animasinya. Kemudian setelah tahapan modeling dan animasi selesai, baru tahapan ketiga yaitu di render ya. Jadi sekumpulan tahapan yang sebelum tadi dikumpulkan menjadi satu ya, kemudian di render ya, yaitu proses membangun gambar dari sebuah model ya yang secara kolektif, kemudian dikumpulkan semuanya, semua bagian dikumpulkan yang menjadi satu ya, menjadi satu kesatuan. Ada backgroundnya, background, suara, musik, kemudian gambar itu sendiri, ada shadow atau bayangannya, itu semuanya digabungkan jadi satu. Nah, ini yang disebut dengan proses rendering. Nah, ini tahapannya. Di dalam tahapan rendering ini terdapat
ada geometri, kamera, cahaya, kemudian karakteristik permukaan, sampai dengan ada algoritma rendering yang digunakan. Ya, nah, tapi di dalam proses tahapan rendering ini, ya, yaitu proses untuk menghasilkan rendering 2 dimensi dari objek-objek 3 dimensi melibatkan 5 komponen utama ini, ya, geometri, kamera, cahaya, karakteristik permukaan, dan juga algoritma rendering. Ya. Jadi, nah, komponen yang paling utama adalah geometri, kamera, dan cahaya. Ini juga sama, tahapan ini juga merupakan tahapan yang berurut, tidak bisa di random, ya. Jadi tidak bisa di random, harus berurut, disiapkan geometrinya, ya, dilihat dari sudut pandang atau persepsi, atau mungkin yang disebut dengan perspektif, ya, dilihat dari mana, terus pengambilan angle kameranya dari sisi mana, baru ada lighting atau pencahayaan. Oke. Jadi geometri adalah identik dengan grafik 2 dimensi, atau kalau 2 dimensi ini biasanya kalau kita belajar matematika disebut dengan bangun datar, ya. Kalau bangun datar, bisa tahu apa saja bangun datar? Misalnya ada segitiga, ada bujur sangkar, ada persegi panjang, ada lingkaran. Tapi kalau sudah bangun ruang, ya, segitiga tadi berubah menjadi prisma. Kemudian bujur sangkar berubah menjadi kubus. Persegi panjang berubah menjadi balok, ya. Lingkaran berubah menjadi bola. Nah, itu kalau sudah 3 dimensi. Tapi kalau 2 dimensi masih berupa, ya, tadi, ya, bentuknya seperti itu. Setelah itu di capture dengan kamera, ambil angle-nya dari sudut mana, penentuan derajatnya dari berapa derajat ditentukan, ya. Setelah itu baru ada yang disebut dengan virtual kamera atau field of view. Field of view ini adalah merupakan perspektif atau sudut pandang, atau kalau dalam istilah fotografi itu adalah angle, ya, dari mana sudut atau dari mana posisi pengambilan gambarnya, ya. Ini yang disebut dengan field of view. Terakhir adalah cahaya. Jadi geometri, kamera, cahaya. Ini merupakan bagian juga yang penting, karena kalau kita mengambil gambar di sebuah ruangan yang gelap, maka tidak akan bisa di capture, ya. Image-nya tidak bisa di capture, gambarnya tidak bisa di capture, tidak bisa ditangkap dengan baik, sehingga pada saat tidak render juga hasilnya pasti akan tidak bagus karena pencahayaannya kurang, ya. Makanya lighting atau cahaya di sini juga sangat memegang peranan penting di dalam proses rendering, ya. Makanya di sini ada beberapa jenis lighting atau pencahayaan, ya. Mulai dari ambient light, directional light, kemudian ada point light, ada spotlight, ya. Nah, masing-masing pencahayaan ini mempunyai tujuan atau mempunyai karakteristik masing-masing, ya, atau mempunyai tujuan atau mempunyai kayak penggunaan yang berbeda, ya. Di sini digambarkan ambient light adalah merupakan cahaya yang meliputi semua bagian dari objek. Artinya bisa saja di sini objeknya itu mendapat cahaya dari semua sudut, ya. Sudut dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, itu dia mendapat asupan cahaya yang bagus, ya. Tapi kalau directional light, dia mendapatkan cahaya langsung, tapi hanya satu sisi, ya. Maka mengakibatkan sisi yang lain menjadi gelap, ya, karena dia hanya mendapatkan cahaya di satu sisi saja. Kemudian kalau untuk point light, dia hanya mencahayai atau memberikan cahaya pada satu titik, ya, pada satu bagian saja. Ini juga sama, mengakibatkan bagian yang lain menjadi gelap.
Nah, kemudian kalau spotlight ya, di sini ada digambarkan adalah ada shine from, shine at vector, kemudian ada outer cone, ada inner cone ya. Jadi ini bentuk pencahayaannya adalah seperti kalau yang tahu ilmu fotografi, ada flash ya, ada cahaya tripod ya. Kalau misalnya di foto studio kan suka ada yang ada seperti corong ya, atau seperti payung ya, itu untuk memberikan spotlight ya, memberikan cahaya secara langsung ya dalam satu titik, sehingga nanti membuat titik itu menjadi lebih terang ya. Ini jadi pemilihan letak pencahayaan juga sangat penting di dalam proses rendering ini ya. Jadi itu tahapan dari pengenalan dari grafika komputer ya, di overview grafika komputer untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tonton terus di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.